Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman manajemen. Selamat datang di podcast Mantap. Manajemen Talk and Podcast. Nah, episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih teman-teman. Kayak ekonomi digital di Indonesia. Nah, telah hadir juga di sini yaitu Ibu Dr. Rabiatul Adwiyah, SEMSI selaku dosen di Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo Ibu, selamat Halo. datang. Selamat datang, selamat pagi Kartika. Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Ibu, Gimana sebelumnya- kabarnya Kartika? Ya, baik Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu atas kehadiran dan waktunya untuk hadir dan berbagi wawasan bersama kami di podcast kali ini. Nah, selanjutnya Ibu izin bertanya. Nah, secara umum kan bagaimana Ibu melihat gitu Bu perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini saat ini? Ya, makasih ya Teh Kartika. Ini saya apresiat dulu untuk teman-teman Himan ya, Iya, Ibu. khususnya yang menjalankan program Mantap Manajemen Talks and Podcast. Ini juga salah satu daya promosi kita, khususnya mempromosikan program studi program studi manajemen ya S1. Semoga di luar sana calon mahasiswa banyak yang join menjadi adik kelas kalian semua ya, karena kalian adalah agent of promotion bagi prodi kita loh Kartika ya. Iya, Ibu. Gitu. Nah, tadi mengenai pertanyaannya Kartika, secara umum pandangan saya melihat perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu bahwa Kartika sekarang itu ekonomi digital sangat berkembang pesat banget ya. Betul. Sehari-hari kita erat kaitannya dengan digital teknologi ya. Kemudian digital ini udah hampir masuk ke semua sektor ya. Tidak hanya sektor pendidikan atau sektor digital teknologi saja, tapi sudah masuk mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan hingga keuangan. Kenapa keuangan? Coba kita lihat, Indonesia itu menjadi lead digital transformasi atau ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, teman-teman semua. Nah, contoh nyata, beberapa negara yang saya datangin lebih mudah di Indonesia dalam bertransaksi digital. Contoh kita punya QRIS ya. QRIS itu meminimais kita menggunakan keuangan yang fisik ya, sehingga kita tidak perlu dompet tebal-tebal lagi sekarang. Kalau dulu kan dompet tebal tuh ya, apalagi isinya ya, Bu, ya. isinya uang. Sekarang kan tinggal QRIS. Bahkan di Indonesia hebatnya, saya ke Papua tuh sampai ke Teluk Bintuni yang ujungnya Papua Barat itu UMKM kayak makan ngopi Warmindo itu udah QRIS, warteg-wartegnya juga. Kalau kita belanja di warung ya, kalau beda ya, kalau di minimarket itu jelas ada QRIS, ada ada pakai kartu ya. Tapi yang menarik, ini perkembangan digital ekonomi sudah sampai ke pelosok negara kita, teman-teman semua. Nah, tetapi menurut saya ini walaupun ini berkembang pesat, ini perlu diimbangin apa? Yaitu regulasi ya. Jangan sampai nanti kecolongan terhadap ekonomi digital yang terlalu pesat ini, tidak ada yang membatasi. Contoh pinjol lah ya. Nah, itu kan, itu juga perkembangan ekonomi digital itu, teman-teman, memudahkan orang memiliki hutang kan. Nah, itu juga perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas sama kesiapan SDM. Jadi SDM yang baik juga akan bisa mengimbangin dengan perkembangan pesat ekonomi digital ini, gitu Kartika, menurut saya. Sangat menarik ya topik kali ini. Nah, mengapa gitu Bu, ekonomi digital itu menjadi topik penting untuk dibahas, khususnya bagi mahasiswa gitu Bu? Nah, ya, kalau menurut saya memang akan sangat penting, karena ke depan kita lihat Indonesia ingin menjadi Indonesia emas tahun 2045 ya, 2045. Sebelum 2045 saja kita sudah sehari-hari berkaitan dengan digital ekonomi ini atau ekonomi digital ini ya. Nah, ke depannya mahasiswa ini
akan menjadi pelaku utama untuk menjadi atau namanya untuk menggerakkan ekonomi digital. Contoh ya, hampir semua lapangan pekerjaan sekarang tidak ada yang tidak menggunakan teknologi ya. Betul. Nah, artinya jika mahasiswa tidak memahami ekonomi digital, artinya mahasiswa nanti ke depannya sulit bersaing. Betul. Iya. Contoh sekarang, kalau kalian lamar magang saja ya, pasti yang akan diminta di CV itu kalian minimal ngerti konten kreator kah, atau ngerti baca algoritma sosial media kah, atau kalian punya sosmed nggak gitu. Even nggak punya sosmed pun kalian tetap dituntut untuk mengerti ekonomi digital ini seperti apa gitu. Karena kenapa penting? Karena mahasiswa adalah pelaku utama nanti ke depannya, regeneration. Nanti baby boomers nggak ada, Gen Z, Gen Alpha yang menggantikannya, seperti itu. Oh iya Ibu. Nah, dalam sudut akademis gitu Bu, peluang apa yang paling besar dari ekonomi digital di Indonesia ini? Kalau dari segi akademis, itu peluang terbesarnya adalah peningkatan inklusi ekonomi namanya ya. Nah, itu dari segi akademik. Kemudian ekonomi digital juga saya lihat memungkinkan masyarakat mulai dari daerah, tidak hanya masyarakat perkotaan saja, tapi masuk wilayah non perkotaan. Ini untuk terlibat aktivitas ekonomi. Selain itu ekonomi digital juga bisa mendorong terjadinya kreativitas, efisiensi, dan tumbuhnya daya saing secara global maupun nasional, seperti itu. Nah, itu di dunia pendidikan nanti akan muncul peningkatan inklusi ekonomi secara secara terus-menerus, itu yang menjadi peluang nanti, seperti itu. Terus bagaimana sih gitu ekonomi digital ini tuh kayak bisa membantu UMKM gitu dan masyarakat secara luasnya Ibu? Ya menarik ya, sekarang banyak sekali UMKM itu tidak ada yang nggak punya Shopee kalau nggak salah ya. Betul, Ibu. Semua Shopee, TikTok, Tokped, Lazada, Zalora, Blibli, dan lain-lain ya. Iya. Tidak ada. Itu adalah salah satu bagaimana ekonomi digital bisa membantu ekonomi atau UMKM masyarakat secara luas. Contoh, kamu punya produk nih, you punya produk kreatif, produk yang unik-unik ya. Iya. Kita jual kalau hanya lokal, kan yang beli cuma di Bandung. Tapi kalau kamu menggunakan digital ini, masuk ke e-commerce, nah orang Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Uzbekistan itu bisa melalui memesan di e-commerce. Nah, itu salah satu bahwa digital ini membantu UMKM mendapat akses pasar yang lebih luas. Tidak hanya dia bersaing secara wilayah Bandung saja, tapi dia bisa akses ke Kalimantan, Sumatera, Papua gitu ya, Bali, Nusra gitu. Untuk memperluas pasar ya Bu? Nah, iya betul. Dia bisa mengakses pasar secara luas karena apa? Masyarakat nanti tidak lagi bergantung pada toko fisik kan. Betul. Sekarang coba lihat deh, mall-mall aja udah mulai sepi kalau kita lihat. Karena orang lebih gampang cuman klik, apalagi kalau gratis ongkir ya gitu. Nah, itu. Apalagi sekarang kan Gen Z malas banget ya Bu kayak buat belanja keluar. Malas banget, mager saya juga. Tadi juga kalau kita GoFood juga ya, padahal deket malas jalan ya. Betul Ibu. Nah, itu adalah memberi peluang akses pasar yang lebih luas sekali bagi UMKM khususnya ya. Nah, apakah ekonomi digital ini tuh kayak membuka peluang karir baru bagi mahasiswa gitu Bu? Bisa diberi contoh sederhananya? Iya. Sangat memberi peluang menurut saya nih. Contoh tentu saja ya, ekonomi digital membuka banyak peluang karir bagi mahasiswa, teman-teman semua. Seperti apa? Digital marketer. Betul. Apalagi influencer. Iya enggak? Apalagi sekarang banyak banget ya Bu influencer. Banyak. Tapi ya kita harus perhatikan juga ya influencer yang bergerak di bidang apa dulu. Kemudian data analisis. Itu sangat penting, itu bayarannya lumayan ya. Kemudian konten kreator ya, ini kan salah satu nih ya, kita promosi nih konten kreator ya. Kemudian UX UI itu penting, kemudian desainer ya,
desainer itu penting untuk apa? Untuk membuat konten seperti itu ya. Kemudian hingga apa? Manajemen pengelolaan marketplace kan butuh. Iya, sangat Butuh kan? Misalkan nih contoh kemarin kita hire tim promosi ya, alumni tuh, alumni manajemen gitu. Kayak itu bisa mereka membuat video bagus-bagus gitu ya. Itu kita bayar gitu. Nah, itu membuka peluang teman-teman. Ke depan itu contoh sederhana ya, mahasiswa itu bisa menjadi admin di media sosial UMKM. Teman-teman bisa banget. Misalkan contoh UMKM butuh admin. Kalian yang generasi Z ini bisa membantu melalui apa? Bantu bikinkan akun Shopee, bikinkan akun Tokped. Iya. Nanti kalian bisa bantuin. Kemudian bagaimana cara apa namanya promosi di IG ya. Iya, betul. Kemudian kan di IG juga kalau mau berbayar kan tinggal top up tuh. Iya. Iya kan? Mau centang biru kah? Betul, Bisa. betul. Di TikTok juga bisa. Udah Atau gampang ya. Facebook Ads. Itu kan tinggal bayar. Tinggal Tidak bayar butuh- pakai PayPal juga Tidak bisa. butuh followers banyak berarti ya, Bu. Jadi kayak tinggal bayar, nanti banyak gitu. Iya banyak gitu. Kalau jangan beli followers, nanti ngerusak ininya, yang organiknya gitu. Nah, ada kan pasti ada tantangan ya, Bu, untuk pengembangan ekonomi digital di Indonesia itu. Apa sih tantangan tersebut? Kita tahu negara Indonesia adalah negara ini kan, negara pulau-pulau, kemudian Betul, infrastruktur belum merata, dari wilayah satu dengan wilayah lain itu udah kayak keluar negeri. Contoh dari Jakarta ke Papua sama kayak ke Jakarta ke Jepang gitu ya. Itu pertama adalah belum merata ya. Kita itu apa nama knowledge terkait ekonomi digital antara satu wilayah dengan wilayah lain tuh belum merata. Contoh, mungkin di Jabodetabek itu sudah hampir semua ya sudah mengerti literasi digital, kemudian sudah kencang banget internet. Tetapi di daerah-daerah 3T teman-teman, itu kalau kita lihat itu belum merata. Kemudian kesiapan apa? Kesiapan sumber daya manusia. Jangan salah teman-teman. Oke, di Jabodetabek banyak mahasiswa yang kuliah, tapi di luar sana belum tentu teman-teman. Sampai SMP pun itu akan sulit karena kondisi apa? Ekonomi, infrastruktur, banyak loh yang masuk di berita-berita itu yang terkait dengan anak sekolah naik apa nyebrang jembatan, naik perahu. Itu betul banget betul adanya. Nah, itu yang kita lihat ya oke kita di city light ya di kota besar gitu akses seluruh informasi dapat gitu ya, berita apapun cepet banget kayak ngalir cepet gitu. Tapi di luar sana nah itu tantangannya adalah bagaimana pemerintah ini bisa meratakan semua agar informasi, agar literasi digital ini semua anak muda, karena kan hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Tentu untuk literasi digital juga adalah salah satu pendidikan dasar untuk menyiapkan generasi kita bisa bersaing di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya tantangan apalagi yang apa namanya yang ada paling penting adalah keamanan data. Betul. Saya aja banyak yang kontak tuh, karena kan artinya dalam sehari itu ada nomor yang sering nelpon nih ya, kayak apa ya, kayak gini nih. Banyak banget nih ya. Ini kan nomor yang sama nih ya. Jadi banyak nomor yang tidak dikenal, nomor yang nggak dikenal tuh. Nomor-nomor yang tidak dikenal, nelpon gitu ya. Itu kan udah kayaknya data kita tuh hampir semua dijual ya. Ya, keamanan data sih itu tantangannya. 3 hal tersebut menurut saya keamanan data itu sangat penting ya, dimana masih ada pelaku usaha juga yang belum siap dengan teknologi sih teman-teman ya. Ya contoh udah ada Gojek, masih ada tuh ojek pangkalan. Nah, ya itu kan artinya masyarakat kita tidak semua paham akan bahwa dengan adanya ekonomi digital atau literasi digital ini bisa membangkitkan perbaikan ekonomi atau perbaikan pola pekerjaan bagi mereka. Itu belum semua. Nah, itu butuh yang namanya memberi himbauan seperti itu. Nah, kan tadi tuh ada tantangan utamanya itu kayak SDM ya, Bu, Iya, sumber daya manusianya yang terpenuhi. Nah, seberapa besar gitu, Bu, pengaruh kesiapan SDM terhadap keberhasilan ekonomi digitalnya?
Nah ya, menurut saya gini, sangat berpengaruh. Secanggih apapun teknologi, tapi kalau SDM-nya tidak mampu kan Iya, percuma ya. betul. Ini kan sorry to say ya, gini, udah canggih nih teknologi, namun SDM-nya tidak punya knowledge, tidak punya basic tidak mau berkembang, itu kan percuma juga ya. Jadi SDM ini sangat penting teman-teman ya. Jadi kesiapan SDM mencakup apa saja sih? Teknis, kreativitas, kemudian etika dalam menggunakan teknologi ya teman-teman ya. Teknologi masyarakat kita tuh gampang sekali jarinya sorry to say ya, etika dalam berliterasi, etika dalam menggunakan teknologi digital itu bukan hanya berkomentar negatif di media sosial teman-teman, tetapi apa? Men-share, broadcast tanpa sharing, tanpa dicek terlebih dahulu, itu juga kan etika teman-teman. Artinya menyinggung menyinggung orang di media sosial itu sama dengan bagaimana SDM bisa beretika seperti itu. Apalagi kita gampang sekali di negara kita bikin meme ya. Iya, seperti itu ya. Tapi ada yang bilang nggak viral, nggak di waro ya. Iya Ibu ya. Enggak, no viral no justice gitu teman-teman. Nggak boleh gitu ya teman-teman. Iya, tapi memang sih saya juga mengakui bahwa kalau di kita kan memang sungguh lambat ya dalam mengelola apa-apa tuh ya. Kalau tunggu viral dulu, mungkin itu salah satunya kenapa masyarakat kita melanggar etika di dalam berliteratur ya, digital ya. Seperti itu. Nah, terus kesenjangan akses gitu Bu di teknologi ini kan masih menjadi masalah yang serius Bu di Indonesia. Nah, bagaimana sih kayak cara mengatasi kesenjangan tersebut? Nah, kesenjangan tersebut caranya ya infrastruktur dibangun dong aksesnya ya. Jadi contoh kemarin saya ke Ciamis PKM tuh, ke kampung adat Kabupaten Ciamis yang dekat Banjar, itu saya nggak dapat loh sinyal IM3. Jadi padahal kan dalam Jawa Barat ya teman-teman. Nah ini kan, dan memang akses di sana susah banget jalurnya. Nggak ada lah orang mau nanam provider, rumah aja jarang-jarang gitu. Iya kan? Jadi memang tantangan ini ya solusinya memang harus dari pemerintah itu bekerja sama ya, terutama antar wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana akses internet itu semua provider gitu ya diakomodir gitu. Meskipun saya tahu bahwa dari Kementerian Pedesaan itu kan Kemendes sudah punya program udah lama ya, satu desa satu wifi ya. Nah itu sudah ada sebenarnya, tapi kan ketika kita beda provider juga kan tidak bisa, sulit gitu. Nah itu tantangannya, dan hal yang perlu diperbaiki sih adalah pertama infrastruktur, sama memang harus bekerja sama ya lintas sektor ya, tidak hanya sektor PUPR, tapi juga Komdiginya, kemudian pemerintah daerah, pemerintah desa, seperti itu. Nah, Ibu kayak menurut Ibu nih, apakah kebijakan pemerintah ini sudah cukup mendukung tentang ekonomi digital saat ini? Berkaitan dengan kebijakan, mungkin saja sudah bagus ya menurut saya ya. Maksudnya kalau kita lihat, kalau di atas kertas sudah bagus kebijakannya, namun saya sebagai orang yang pernah mendapat kebocoran data pun merasa dirugikan ya. Artinya kan tidak cukup kuat juga ya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu. Jadi saya inginnya pemerintah itu lebih membuat kebijakan yang terintegrasi. Ya, artinya apa? Terutama dalam perlindungan data, teman-teman. Kemudian penguatan UMKM digital itu sendiri, dan pemerataan infrastruktur. Lagi-lagi yang namanya berkaitan dengan pembangunan digital, itu juga pemerataan infrastruktur penting. Tadi ya, menurut saya perlindungan data is the number one. Karena saya beberapa kali kebocoran data. Jadi mohon maaf, kayak nabung juga sekarang jadi takut ya. Betul. Ini banyak banget. Pernah beberapa kali itu data. Ya sorry ya,
dan risih juga gitu. Jadinya kan kita niat nabung untuk pangkal kaya kan, tapi kan Wah, bocor data bocor ya, Bu. kita. Gitu sih. Nah, apa saran Ibu untuk mahasiswa agar tidak hanya menjadi pengguna digital gitu, Bu, tapi juga pelaku ekonomi digital? Nah, ini menarik ya untuk teman-teman mahasiswa. Saya dapat memberi saran bahwa jangan jadi lebih produktif lah ya. Jangan hanya konsumtif karena ketika kita konsumtif saja kita tidak bisa merasakan manfaat teknologi itu sendiri untuk apa? Teknologi itu untuk belajar, untuk berinovasi, kemudian untuk menyalurkan kreativitas mahasiswa. Contoh, jika kalian hanya konsumtif saja, kalian tidak bisa memberikan tidak bisa menjadi pelaku utama di dalam digital ekonomi. Jadilah lebih produktif, contoh bikin konten kreator. Tapi konten kreator mohon maaf bikin yang positif gitu. Betul. Ya. Kemudian membuka toko online misalkan kecil-kecilan atau kalian bekerja sama dengan UMKM sekitar kampus. Jadi kalian hidupkan tuh UMKM-nya untuk bantu mereka daftarin di Shopee, daftarin di Tokped atau di TikTok. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh nyata mahasiswa berperan di dalam pembangunan digital ekonomi ini. Seperti itu. Wah, nih terakhir Ibu nih, harapan Ibu terhadap masa depan ekonomi digital di Indonesia itu bagaimana sih, kayak buat kedepannya gitu, Bu? Ya harapan saya ya. Lagi-lagi saya berharap bahwa ke depan ekonomi digital ini untuk masa depan bisa berkelanjutan ya, sustainable. Artinya kita terus berkembang, terus tumbuh bersama ekonomi digital yang dapat membantu pergerakan ekonomi digital atau ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian harapan juga supaya ekonomi digital ini menjadi inklusif ya dan berkeadilan. Artinya berkeadilan tuh secara merata dapat gitu. Kemudian tidak hanya juga mendorong pertumbuhan ekonomi, harapan saya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ekonomi tumbuh, masyarakat tidak sejahtera, seperti itu ya. Dan daya saing Indonesia juga di tingkat global itu semakin meningkat. Dengan adanya digital, kita harusnya posting yang positif ya teman-teman ya. Harusnya kita mempromosi bahwa Indonesia itu adalah negara dengan kekayaan SDA yang cukup luar biasa. Dengan SDA ini kita mampu tumbuh, berkembang, serta berdaya saing secara global. Nah, tentu melalui digital ya. Iya. Tidak bisa orang mengetahui tanpa kita promosikan. Sangat berpengaruh ya, Bu, digital saat ini. Sangat. Nah, Ibu, sebelum kita benar-benar menutup podcast ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan tambahan Ibu yang berkaitan dengan kondisi aktual di Indonesia saat ini. Nah, kan Bu, di belakang ini tuh Sumatera sering mengalami bencana alam kan, Bu. Nah, seperti banjir dan longsor. Nah, bagaimana Ibu melihat kondisi tersebut jika dikaitkan dengan pola pembangunan dan aktivitas ekonomi yang berjalan saat ini? Nah, iya. Kalau kita lihat sekarang memang Indonesia itu frekuensi bencana alamnya terjadi ya. Nah, itu juga saya kemarin nulis opini saya tuh di suara.com ya. Itu media nasional dan internasional. Saya menulis bahwa rantai pasok dalam bayang bencana alam pelajaran dari Sumatera dan Aceh. Teman-teman bisa membaca nanti bahwa menurut saya hal ini terjadi ini tidak dilepas dari pola pembangunan aktivitas ekonomi yang kurang berkelanjutan. Artinya kurang berkelanjutan itu apa teman-teman? Kalau kita lihat kurang berkelanjutan itu pelaku aktivitas ekonomi hanya mengerucut kepada profit. Dia tidak memikirkan lingkungan dan sosial. Ketika tidak karena kan kalau dalam teori triple bottom line itu harus ada 3 hal ini: people,
planet dan profit. Nah, kalau hanya profit itu tidak berlanjut teman-teman. Akan menimbulkan banyak bencana alam terjadi di mana-mana karena contoh karena pengen profitnya tinggi kan illegal logging di mana-mana ya, membabat hutan seperti itu, alih fungsi lahan yang lagi-lagi memang riset saya terkait sawit ya teman-teman ya. Jadi disertasi saya memang tulisan di Scopus saya banyak yang terkait dengan apa namanya sawit. Kemarin juga menarik karena memang penelitian saya di Sumatera. Di Sumatera juga, jadi saya tahu tuh kemarin juga keliling Kalimantan itu juga saya terkait dengan sawit. Nah ini menyedihkan kalau pemerintah mau alih fungsi. Sawit itu bukan hutan teman-teman ya, itu perkebunan. Beda ya perkebunan perhutanan. Nah bencana alam yang terjadi atau frekuensi bencana alam yang terjadi di Indonesia ini adalah refleksi atau tidak lepas dari aktivitas ekonomi yang tadi tidak memperhatikan triple bottom line tadi ya, tidak memperhatikan lingkungan, tidak memperhatikan sosial, itu bisa mengancam apa namanya alam juga. Alam juga punya batas teman-teman. Kan ada slogan yang mengatakan bahwa ketika manusia tidak menjaga alam, alam juga tidak akan menjaga manusia. Seperti itu. Kayaknya kita harus menjaga alam ya Bu. Nah iya, maksudnya jangan terlalu inilah harus ada batasan, kayak sabar lah ya. Ada orang bilang sabar saja, ada batasnya sebenarnya. Alam juga ada batasnya teman-teman, seperti itu. Nah dalam situasi pasca bencana gitu Bu, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera tersebut, menurut Ibu sejauh mana sih ekonomi digital dapat berperan dalam membantu proses pemulihan ekonomi dan sosial masyarakatnya? Nah iya, digital ekonomi sangat berperan penting khususnya pasca bencana. Iya, pasca bencana alam. Ini sangat penting sekali. Contoh ya, pertama untuk kita tahu bahwa membantu percepatan distribusi bahan baku ya, khususnya untuk kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian membantu penggalangan dana lebih cepat. Tanpa digital ya kan nggak bisa tuh, ya kan? Banyak sekali influencer kita yang menggalang dana ya. Nah itu kan membantu tuh. Kemudian dengan adanya digital ini juga kan membantu Indonesia terdengar oleh asing gitu ya, bahwa kita memang membutuhkan bantuan. Kemudian juga membantu digital ini untuk menggerakkan hati masyarakatnya, saling tolong menolong sih, seperti itu. Memang menggerakkan ekonomi. Seperti itu. Baik, tidak terasa nih kita telah sampai di penghujung podcast kali ini Ibu. Nah, saya ucapkan terima kasih Ibu atas pandangan dan penjelasan yang sangat-sangat menarik. Nah, semoga diskusi ekonomi digital di Indonesia ini dapat menambah wawasan, pemahaman, khususnya bagi mahasiswa agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, Bu, tapi juga mampu menjadi pelaku aktif dalam ekonomi digital yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pendengar podcast Mantap Manajemen Talk and Podcast yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan akademik maupun profesional. Nah, saya selaku host mohon maaf apabila selama podcast berlangsung terdapat kekurangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.